Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, bagaimana? Sudah siap untuk pembelajaran hari ini? Oke, siap. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Nah, hari ini kita akan belajar mata pelajaran Al-Quran Hadis. Nah, untuk materinya yaitu Quran Surat Al-Qari'ah dan juga Quran Surat Al-Adiyat. Nah, yang pertama-tama kita akan belajar terlebih dahulu Quran Surat Al-Qari'ah. Baik, coba di sini ada gambar. Coba kalian lihat. Di sini ada gambar apa? Nah, iya, di sini ada gambar manusia yang bertebaran, ada gunung-gunung yang berhamburan, ada juga rumah-rumah yang hancur. Ya, coba Ibu mau nanya, di sini sudah pada hafal Quran Surat Al-Qari'ah? Alhamdulillah, sudah pada hafal ya. Kalau sudah hafal, kita bacakan Surat Al-Qari'ah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qari'atu mal-qari'ah wa ma adraka mal-qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Fa'amma man saqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiyah narun hamiyah. Shadaqallahul azim. Nah, alhamdulillah sudah pada hafal ya. Selanjutnya kita bacakan terjemahannya. Nah, hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Maka adapun orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Dan adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Dan tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu? Yaitu api yang sangat panas. Nah, itu dia. Sebelum Ibu menjelaskan isi kandungan Quran Surat Al-Qari'ah, Ibu akan menayangkan sebuah video singkat yang menjelaskan tentang Quran Surat Al-Qari'ah ini. Simak baik-baik ya.
Nah, itu dia video yang menjelaskan tentang Quran surat Al-Qari'ah ini. Maka, Al-Qari'ah ini artinya apa sih anak-anak? Iya, Al-Qari'ah ini artinya hari kiamat. Surat Al-Qari'ah ini adalah surat yang ke-101 di dalam Al-Quran. Surat ini terdiri dari 11 ayat dan diturunkan sesudah surat Al-Quraisy. Surat ini diturunkan di kota Mekah. Maka surat ini tergolong ke dalam surat Makkiyah. Nah, untuk isi kandungan surat Al-Qari'ah ini menjelaskan tentang peristiwa hari kiamat. Ada yang tahu nggak hari kiamat itu apa? Iya, hari kiamat itu adalah hari kehancuran dunia dan segala isinya. Pada hari itu, semua perbuatan manusia selama hidupnya akan dihitung dan akan diberi balasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, orang yang banyak berbuat kebaikan, maka akan mendapatkan kehidupan yang menyenangkan. Di mana? Di surga apa neraka? Iya, tentu surga. Iya, betul. Nah, sebaliknya, orang yang banyak berbuat dosa, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka hawiyah. Apa sih neraka hawiyah itu? Nah, neraka hawiyah itu adalah neraka yang sangat panas. Coba teman-teman bayangkan ya, jika ketika tangan kita terkena api, maka tangan kita dingin apa panas? Ya, tentu panas. Nah, apalagi neraka hawiyah. Neraka hawiyah itu neraka api yang sangat panas sekali. Ya, maka dari itu kita harus banyak berbuat kebaikan. Kita harus banyak bersedekah, harus menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Nah, agar kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu penjelasan tentang Quran surat Al-Qari'ah ini. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu Quran surat Al-Adiyat. Nah, sebelum masuk ke materi, perhatikan gambar di samping ini. Coba kalian lihat ya. Di sini ada gambar apa? Iya, di sini ada gambar sekelompok orang pasukan berkuda. Nah, terlihat ya, banyak kuda yang gagah berani. Nah, dalam Al-Quran ada satu surat yang menceritakan pasukan perang yang sangat kuat. Yaitu surat apa? Iya, yaitu surat Al-Adiyat. Nah, ibu mau nanya, di sini sudah pada hafal surat Al-Adiyat? Alhamdulillah sudah pada hafal ya. Coba kalau kalian sudah pada hafal, kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha, fal muriyati qadha, fal mugirati subha, fa atharna bihi naq'a, fawasatna bihi jam'a, innal insana lirabbihi lakanud, wa innahu ala dzalika lasyahid, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur. Inna rabbahum bihim yawma idil lakhabir. Shadaqallahul azim. Nah, coba kita baca terjemahannya. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Demi kuda perang yang berlari kencang terengah-engah, dan kuda yang memercikan bunga api dengan pukulan kuku kakinya, dan kuda yang menyerang dengan tiba-tiba pada waktu pagi, sehingga menerbangkan debu, lalu menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh.
Sungguh, manusia itu sangat ingkar, tidak bersyukur kepada Tuhannya. Dan sesungguhnya dia manusia menyaksikan keingkarannya. Dan sesungguhnya cintanya kepada harta benar-benar berlebihan. Maka tidaklah dia mengetahui apabila apa yang di dalam kubur dikeluarkan, dan apa yang tersimpan di dalam dada dilahirkan. Sungguh, Tuhan mereka pada hari itu maha teliti terhadap keadaan mereka. Nah, itu dia terjemahan surat Al-Adiyat dari ayat 1 sampai 11. Jadi, ketika tadi kalian melihat gambar, berarti Al-Adiyat ini artinya apa sih anak-anak? Iya, Al-Adiyat ini artinya kuda perang yang berlari kencang. Nah, surat Al-Adiyat ini adalah surat yang ke-100 di dalam Al-Quran dari 114 surat. Surat ini diturunkan sesudah surat Al-Asr. Dan surat ini diturunkan di kota Mekah, maka disebutlah atau tergolong ke dalam surat Makkiyah. Ya, nah seperti itu. Nah, isi kandungan dari surat Al-Adiyat ini yang pertama yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan sifat dasar manusia yang ingkar terhadap nikmatnya. Salah satu contohnya apa? Ya, ketika manusia telah diberikan kesehatan, tetapi mereka lupa. Mereka lupa untuk melaksanakan sholat, lupa untuk mengaji, lupa untuk belajar. Tetapi mereka malah dipergunakan apa? Dipergunakan untuk main game. Main game boleh-boleh saja, tetapi kita harus tahu waktu, kita harus ingat waktu. Ketika sudah tiba waktunya sholat, nah kita harus buru-buru mengerjakan sholat. Lalu yang kedua, pada dasarnya manusia sangat cinta harta dan dunia. Jadi, ketika manusia diberikan harta kekayaan yang sangat banyak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi mereka malah apa? Mereka malah menghambur-hamburkan hartanya, dan mereka juga tidak mau berbagi, tidak mau berbagi kepada sesama, tidak mau berbagi kepada fakir miskin, kepada anak-anak yatim. Nah, kita tidak boleh seperti itu. Justru kita harus saling berbagi kepada sesama, saling berbagi kepada fakir miskin, kepada anak-anak yatim. Nah, seperti itu. Nah, lalu isi kandungan yang ketiga ini yaitu cinta yang berlebihan terhadap harta membuat manusia tidak mau bersyukur. Nah, padahal harta yang diperoleh manusia itu hakikatnya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena kupur nikmat dan cintanya terhadap harta, seringkali manusia itu lupa bersyukur, baik secara lisan dengan mengucapkan Alhamdulillah, maupun secara tindakan dengan berbagi. Contohnya seperti apa? Ketika kita membeli motor atau mempunyai motor, nah kita seharusnya mengucapkan apa? Mengucapkan Alhamdulillah. Karena apa? Karena atas harta yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka dari itu, melalui surat Al-Adiyat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi peringatan tentang hari pembalasan, yang mana pada saat itu ditampakkan semua apa yang ada di dalam hati manusia. Maka Allah akan memberi balasan atas sikap manusia yang kupur nikmat dan cinta harta secara berlebihan. Nah, kita tidak boleh mencintai harta secara berlebihan, seperti itu. Nah, jadi hikmah dan pelajaran yang dapat diambil dari surat Al-Adiyat ini, yang pertama, kita harus selalu bersyukur atas apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedua, kita tidak boleh apa tadi? Tidak boleh pelit untuk membagi harta kepada sesama manusia. Yang ketiga, kita harus percaya bahwa sifat-sifat buruk manusia itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat nanti.
Nah, jadi kesimpulannya surat Al-Adiyat ini terdiri dari 11 ayat yang menjelaskan bahwa setiap amal perbuatan sekecil apapun maka akan mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, mari kita selalu berbuat baik, kita selalu bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Semoga ilmunya bermanfaat dan semoga pembelajaran hari ini menjadi amal ibadah untuk kita semua. Sebelum pulang, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Terima kasih, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali anak-anak.